ikut apa kata pihak travelnya, nanti diajarkan, diarahkan, nanti kita ambil miko dari sini, kemudian kita niat ihram dari sini, kemudian disitulah kita nanti akan memakai pakaian ihram. Ini sudah manasik ya para jamaah umroh ya, sudah manasik, sudah diajarkan tata cara bagaimana cara memakai pakaian ihram dan larang-larangan sudah diarahkan. Pun habis itu, habis dari mikot tadi kita sudah memakai pakaian ihram, kemudian berangkat menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Ya mudah-mudahan ketika jamaah nanti sampai di sana insiden kemarin tidak terjadi, karena barusan kemarin ada insiden hujan dan angin sehingga membuat ribut Masjidil Haram. Hanya mudah-mudahan nanti kalau sudah sampai ke sana jamaah-jamaah yang lain aman tanpa ada kendala suatu apapun. Nah, menuju ke Mekah Al-Mukarramah niku jenengan pasti akan tersentak yang belum pernah ke sana ya, akan tersentak melihat Ka'bah yang senyata-nyatanya. Nah, ini promosi ini. Jadi akan melihat Ka'bah yang dulu kita lihat di TV, lihat di kalender, lihat di gambar-gambar, di sana nyata. Jenengan pasti akan menangis. Ini yang belum pernah, yang sudah pernah akan menangis juga. Nah, nanti di sana ketika masuk ke Masjidil Haram maka kita akan melakukan tawaf. Kita akan melakukan tawaf. Nah, di dalam tawaf ini nanti akan dibimbing oleh travel, akan dikawal dan diharapkan untuk selalu bersama. Itu harapannya ya. Tapi ini kalau betul saged, kalau awal betul saged, mergo nek bareng niku mesti melakukan alon-alon. Niku alon-alon lagu niku nek bareng. Tapi selamat, tapi suwi. Nah, iku lho kali bojo kula gandeng celek mlaku banter. Nah, kula mboten, kalau saya waktu kemarin itu tidak kerasa alon-alon lagu. Jadi cepet. Nah, saya harapkan nek dereng nanti niku kumpul selalu di dalam rombongan. Nanti oleh travel akan dibentuk yang ibu-ibu di tengah, yang bapak-bapak membuat pagar. Soalnya di sana itu kalau sudah ketemu dengan orang Uzbekistan, orang yang besar-besar itu. Orang Uzbekistan itu orangnya besar-besar. Jadi saya itu agak di sini lumayan tinggi saya. Termasuk jumlah orang tinggi saya di sana, di sini. Tapi kalau di sana itu pendek saya. Loh, ini orang mana ini? Badannya besar, orangnya tinggi, itu Uzbekistan. Kalau itu sudah lewat, wah kita kalah. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita masih dalam satu rombongan tadi, selalu berjalan terus. Nah, di dalam rombongan itu kita baca apa nanti? Pertama nanti akan dibimbing oleh travel, oleh mutawif namanya. Mutawif itu orang yang membimbing kita dalam tawaf. Nanti mutawif itu akan berdoa keras-kerasnya supaya kita itu dengar. Nah, berdoa keras-kerasnya. Tapi kula mboten telaten ngrungokne mutawif. Kula donga dhewe. Donga dhewe. Nah, niku akan dibimbing. Nah, setelah itu sebenarnya yang kita ketika tawaf itu doa apa? Yang sebaik-baik. Nek teng kitabe niku ngene. Ketika kita tawaf niku jenengan donga sak karepe jenengan. Yang jenengan sukun niku napa? Mana lho? Ya Allah, nyuwun bojone. Lah monggo. Niku malah sing luwih top niku. Jenengan tawaf. Tawaf ngono, tawaf niku jenengan ketika dalam berjalan tawaf niku ndonga apa yang panjenengan minta niku. Apa yang panjenengan minta? Niku ndonga. Lah ketika tawaf. Lah niku mboten usah khawatir, kita nggak usah terlalu berpikir jauh ketika di sana. Tidak usah khawatir, nanti mutawif akan selalu membimbing, memantau kita dalam tawaf. Ini banyak. Jadi tidak usah dipaksakan untuk bisa menyentuh Hajar Aswad, nggak usah. Cukup melambaikan tangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
cukup melambaikan tangan. Nah, nanti biasanya dari pihak travel itu ada agenda sholat di Hijr Ismail. Ada agenda sholat di Hijr Ismail. Niku jenengan selalu dekatkan diri kepada Allah mawon. Jangan melihat situasi. Situasi ini niku teng Hijr Ismail, mau sholat di Hijr Ismail itu ribet. Terutama kaum ibu-ibu. Ibu-ibu itu nanti kesel tentara nih. Dan kalau ada pikiran sesuatu, insya Allah, kamu ibu-ibu, kok pedel ibu-ibu ini. Desel tentara, tentara ya rawani, tentara ini lanang, Ka'bah nih. Nah, saran kulo ketika ada agenda itu, saran kulo jenengan komunikasi datang Gusti Allah. Ya Allah, jika Engkau takdirkan aku untuk bisa sholat di Hijr Ismail, maka tidak kurang jalan ya Allah. Kulo saya sendiri, kulo melipir mawon. Ada agenda niku, kulo yo tidak ikut mutawifnya, ya pokoknya mendekat di pinggir, menang mawon. Kulo ngoten niku ya Allah. Seandainya Kau takdirkan saya di Hijr Ismail, maka tidak kesulitan. Setelah doa seperti itu, tiba-tiba tentara itu suruh masuk, itu bahasa saya, masuk, suruh masuk. Tukul itu malam Jumat. Suruh masuk, itu saya istri. Bon, Hijr Ismail, sholat di Hijr Ismail, sholat 2 rakaat. Dan ingat, di sana itu tidak bisa lama-lama. Tidak bisa lama-lama. Sholat, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian doa. Itu tempat yang mustajabah. Yang lain waktu saya di sana aneh. Yang lain sholat 2 rakaat langsung disuruh untuk keluar. Lah kulo masuk setelah 2 rakaat, depan saya itu ada tentara, saya doa sebanyak-banyaknya dibiarkan. Mungkin wajah-wajahnya kearap-arapan. Oh, ini orang lokal itu. Ini aneh tapi nyata betul. Artinya kuncinya nih wow. Kuncinya hati kita harus selalu komunikasi dengan Allah. Niki maka saya ceritakan di Madinah juga nanti. Nah, itu ketika ada agenda, nanti nggak perlu dipaksakan ngoyo nopo niku desek-desek orang, tidak usah. Jika panjenengan ditakdirkan untuk bisa, maka tidak akan kesulitan jalan. Niku wow kuncinya. Hati kita selalu komunikasi dengan Allah Ta'ala. Pun tawaf. Setelah tawaf niku 7 kali. Nanti akan dipantau, dibimbing oleh travelnya, oleh mutawifnya. Mutawif nanti ketika ada jamaahnya yang berpencar, mutawif ketika sudah selesai 7 putaran, mutawif akan berhenti di pinggir, kemudian nunggu jamaahnya. Sudah selesai belum? Ke mutawifnya. Ketika sudah kumpul, maka mutawif mengajak untuk sa'i. Setelah tawaf, sa'i. Nah, ini sa'i baina Safa wal Marwah. Sa'i ini jalan. Saya juga nggak gabung dengan rombongan saya. Rombongannya kalau sa'i jalannya lebih pelan nih. Kalau saya cepat jalannya, jangan isi saya. Kemudian lagi mungkin ada sedikit kemuskilan ketika tawaf itu kan campur perempuan sama laki-laki. Pak, kita sudah fanatik dengan Imam Syafi'i, ya. Kita sudah fanatik dengan Imam Syafi'i. Nanti kalau bersentuhan dengan perempuan batal wudhu, repot, ketinggalan jamaah. Ingat ya, ingat. Kalau ketika dalam keadaan darurat, aman. Ad-darurat tubihul mahdurat, aman. Tapi begini, ada ulama yang bermadhab Syafi'iyah, tapi ini minoritas. Boleh tetap menggunakan konsepnya Imam Syafi'i, tapi asal tidak sengaja menyentuh. Kalau tersentuh dengan kulit selain mahram, kulit istrinya,
sengaja tidak masalah, itu minoritas. Pak mau pakai itu boleh, silahkan. Yang penting tidak sengaja menyentuh, digandeng tangani, lagi sengaja nih. Bon. Kalau kulo, saya pindah ke madhab Malikiyah. Nek madhab Malikiyah nih, cekel tangannya bojone, ayo melaku bareng, aman. Tapi kalau berpindah ke madhab Malikiyah harus satu paket, harus satu paket. Tidak boleh tawafnya saja, wudunya pakai Syafi'iyah, tawafnya pakai Malikiyah, tidak sah. Tapi wudunya pakai Malikiyah, tawafnya juga pakai Mali, ikut namanya satu paket. Boleh, boleh. Nah, ini besok kalau di sana telepon, kalau saya lupa ini lihatnya, telepon lawan, telepon Pak Kades. Nah, ketika kita pindah ke madzhab Malikiyah, beda. Kalau madzhab Malikiyah itu wudunya pun tidak sama dengan Syafi'iyah. Kalau Syafi'iyah itu satu helai rambut ketika mengusap sebagian rambut kepala sah. Kalau Imam Malik tidak sah. Imam Malik harus seluruh rambut ini kena semuanya air. Nah, gitu ya. Tuh, kita wudunya pakai Imam Malik, nanti tawafnya juga pakai Imam Malik, menyentuh istrinya tidak batal. Loh aman nih. Tapi wudunya itu ketika mengusap sebagian rambut kepala ini harus seluruhnya rambut kepala kena air ketika kita wudu. Pak kita pakai madhab yang lain boleh, madhab Hanafiyah seperempat rambut harus kena air. Nah Syafi'iyah satu helai rambut cukup. Nah ini terserah mau pilih yang mana. Pakai kaul yang bermadhab Syafi'iyah, ulama yang bermadhab Syafi'iyah, tapi itu minoritas. Minoritas itu sedikit, boleh asal tidak sengaja menyentuh. Kalau tersentuh nggak apa-apa. Pak kalau kita pakai minoritas Syafi'iyah tidak menyentuh Pak, tapi tersentuh nggak apa-apa. Kalau nggak dipegang nggak tersentuh, tahu-tahu istrinya hilang gimana ini. Makanya kalau kulo, karena kulo dulu pertama maka saya pegang tangan istri saya, ayo jalan, ayo tawaf, selalu bersama, ya, selalu bersama, muter bersama. Itu saya itu, ya Allah capek, jangan capek, sehat, bergas lagi, sehat, jalan lagi. Niku saestu, niku nyata. Setelah itu kita ke sa'i, baina Safa wal Marwah. Niku sa'i seperti biasa ya jalan. Nanti ada lampu hijau. Lampu hijau itu tanda kita untuk lari kecil. Nanti kalau selain di luar lampu hijau itu kita jalan biasa mawon. Tapi ketika kita dekat lampu hijau itu kalau nggak salah ada sekitar berapa 12 meter kalau salah itu lari kecil di situ. Sunnah lari kecil. Habis itu jalan lagi, muter ke Marwah. Turun lagi ke Safa, nanti ikut para pembimbing travelnya. Habis melakukan sa'i, nanti kemudian tahallul, cukur rambut, ya, cukur rambut. Yang penting jangan khawatir, nanti dibimbing oleh travel sampai selesai, aman. Saya dulu waktu mau berangkat, pikirannya macam-macam, nah begini, begitu, ternyata tidak. Jalan mawon. Itu di Mekah. Ritualnya ngoten niku. Dari pihak travel biasanya 3 umroh yang diberikan kesempatan. Nah, yang sudah pernah itu lebih baik punya konsep sendiri selain dari travel. Karena ada waktu banyak untuk melaksanakan umroh. Saya itu waktu umroh ketemu dengan Gus Nur Surabaya ini. Itu jadi mutawif, tapi beliau tidak mau. Waktu mau pulang datang ke saya, ya Allah, kulo capek sangat. Kenapa Gus? Kulo umroh 41, astagfirullahaladzim.
5 dina teng Mekah ini kalau sok umroh 41. Yakin gak? Loh, saya itu Gus. Oke. Kau wasal kula saat ini. Lah wis bar kesel gak apa-apa kan? Wis bar. Lah 41 loh. Ini luar biasa. Jadi muter sret tawaf cepet. Oh, di piyambak tawaf. Terus sa'i. Terus tahallul, berangkat nih ke mikot, tan'im. Tan'im balik lagi, tawaf lagi. Kemudian sa'i, tahallul, balik lagi, tan'im lagi, ambil mikot, pulang lagi. Loh, 41. Niku Pak Kades gak kuat insyaallah. Kula mboten kuat to. Ya Allah, sing TL niku sing pembimbinge yo. Nggih, dugi kali kula. Sanjang ngene. Kula tak ngerti, lho kenapa kok sampean kok engkos-engkosan? Aku kon ngetutne Gus Nur gak mampu. Gak mampu. Lho ku TL sudah sering umroh, sudah sering membimbing ke sana, lu mboten mampu. Artinya apa? Artinya kesempatan kita umroh itu banyak sebenarnya. Itu. Makanya nek Gus niku tiange kurus. Nek lemu-lemu ini ya rada abot. Artinya ada kesempatan umroh itu banyak, maka lakukanlah dengan sekuat mungkin. Ya. Karena waktunya banyak. Lakukanlah sekuat mungkin. Jadi kalau masih permulaan ya ikuti prosedur mawon. Niku aman insyaallah, kita ikuti prosedur aman. Pun niku teng Mekah, ngoten niku nggih. Teng Mekah seperti itu. Jangan khawatir dan jangan bimbang. Siapkan sedikit saya sampaikan tentang obat-obatan. Ibus vitamin itu harus kita siapkan. Ya kita nggak boleh untuk wah aku sehat nggak boleh ya. Aku sehat toh, nongkrongnya mesti sehat toh, aku seger nang kene. Loh, jangan seperti itu. Kalau kita seperti itu, bisa saja di sana nggak kuat apa-apa. Sehat toh, sehat kayak apa? Kalau belum berangkat, jangan pernah sumbar ya, jangan pernah sumbar. Wong sehat, wah aku sehat, mesti nongkrongnya sehat. Mungkin loh, sehat nggak perlu obat-obatan, mesti nongkrong ngelipret. Nah, jadi nopo kita persiapkan ya Allah, saya persiapkan ini antisipasi mawon kula persiapan untuk bawa obat-obatan niku harus. Nah, menurut saya harus karena umroh itu ibadah fisik, haji juga ibadah fisik. Pun niku teng Mekah aman seperti itu tadi. Kemudian diusahakan niki hotelnya dekat dengan Masjidil Haram nih, dekat ya. Kalau dulu waktu saya di Mekah itu hotelnya Hotel Anjum. Hotel Anjum itu depannya sudah area Masjidil Haram. Jadi sekarang area Masjidil Haram itu diperluas. Hotel-hotel yang dulu dekat dengan Masjidil Haram, yang kontraknya habis, nggak ada yang teruskan, dirubuhkan, dijadikan masjid. Sekarang luas area Masjidil Haram ini. Nah, di Mekah diusahakan untuk ibadah di Masjidil Haram. Kapan lagi? Kapan lagi? Dan ketika kita mau masuk ibadah, mau ke area Ka'bah di waktu kapanpun bisa, tapi asalkan kita pakai pakaian ihram. Kalau kita pakai pakaian jubah, mau ibadah di area Ka'bah ditolak, nggak boleh. Karena yang masuk situ hanya orang yang mau ihram. Nah, ini ya, orang yang ihram. Jadi kita mau ibadah atau Pak? Ya tidak boleh. Harus pakai pakaian ihram. Jenengan jam 2 malam mau itikaf dekat dengan Ka'bah, silahkan. Tapi harus pakai pakaian ihram. Monggo. Nah. Tapi pakai celana pendek Pak, tidak masalah, Bung. Ya, Bung tidak dalam keadaan umroh. Kita hanya mau ibadah itikaf dekat dengan Ka'bah, pakai celana pendek tidak apa-apa. Yang penting dibungkus dengan pakaian ihram pun aman. Habis itu pasti akan ke Madinah. Madinah dengan Mekah keajaibannya sama. Khususnya di mana tadi? Di Raudhah.
Kalau ceritakan di Raudhah. Nah, sebelum itu travel akan membimbing sampai selesai. Panjenengan nggak usah khawatir, ikuti pihak travel, aman. Kalau saya waktu dapat jatah di Raudhah rombongan itu, saya ketinggalan. Saya sedang berada di Masjid Humamah. Ya. Kemudian para jamaah sudah berangkat ke Raudhah, saya ketinggalan. Sekarang di Raudhah pakai barcode kalau per individu orang. Kalau rombongan pakai apa dengan niki surat kayak masasah. Aman yang lain. Nah, saya ketinggalan rombongan saya sudah masuk ke Raudhah, saya belum. Ketinggalan saya cari rombongan saya ternyata sudah masuk di dalamnya. Nah, ini keajaiban lagi bagi saya. Ya Allah, jika Engkau takdirkan aku untuk bisa ke Raudhah, maka tidak akan pernah kesulitan jalan saya. Akhirnya saya ikut ini barisannya orang-orang sana. Per orang itu bawa barcode untuk tanda masuk, identitas masuk ke Raudhah harus pakai barcode. Saya tidak punya barcode, tapi saya pegang HP. Saya tanya kepada pihak travel, telepon bolak-balik, saya tidak diangkat. Akhirnya telepon istri saya, kok kemarin katanya kalau mau masuk Raudhah harus bikin barcode, caranya gimana? Dikasih tahu caranya, klik ini. Lah, ketika saya klik, itu harus download aplikasi dulu. Nah, download saya belum kelar, sudah jatah saya untuk dilihat barcode. Ketika saya mau menyodorkan HP saya, ini masih loading. Kita buka download aplikasi belum selesai. Ya berarti kan belum punya barcode. Ketika saya mau sodorkan sama pihak penjaganya, cara bahasa saya, masuk dong. Ini barcode belum selesai sudah disuruh itu keajaiban. Makanya ini dekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, minta kepada Allah Ta'ala. Dan alhamdulillah bisa tepat ke Raudhah ini, dekat samping antara mimbar dan makamnya Kanjeng Nabi. Ini. Nah, aneh juga di situ kan nggak boleh lama-lama. Lah kulon tuh sak suwe-suwene nang kono nggak ada apa-apa. Padahal niku enten tentara. Pikir. Pun dekatkan dengan Gusti Allah Ta'ala, insya Allah semuanya akan diberikan kelancaran. Seperti itulah ibadah umroh. Mudah-mudahan dalam perjalanan nanti diberikan kelancaran, kemudahan tanpa ada suatu apapun. Dan perlu diingat, nanti dikasih ID card ya. Nanti ada ID cardnya, kalung itu harus dipakai terus. Dan ID card itu ada warnanya masing-masing, biasanya ada warna kuning, ada warna hijau, ada warna merah. Dan ketika ID card itu warna merah, maka kumpul dengan ID card yang warna merah. Yang warna kuning kumpul yang ID card warna kuning, karena itu sudah diatur oleh travel nanti. Jadi dikumpulkan jadi satu, yang kuning-kuning, yang hijau-hijau, yang merah-merah. Jadi sudah di cover-cover, dan jangan sampai lupa ID card selalu dibawa. Dan biasa dikasih slayer ya. Biasanya kalau saya jarang saya pakai slayer itu untuk di masjid, jarang saya pakai ID card aja. ID card itu untuk memudahkan ketika orang jamaah nggak tahu jalan, bisa dipakai karena di situ ada nomornya travel. Jadi harus dipakai terus karena kita semuanya tidak tahu, tapi mudah-mudahan nanti jamaah aman tanpa ada halang suatu apapun, terkendali. Karena melihat cerita-cerita yang ada itu tersesat di mana? Tersesat kalau nggak bawa ID card susah untuk mengenalinya ini travel mana, maka susah. Dan itulah sedikit pengenalan terhadap jamaah yang mungkin belum pernah. Untuk kesana itu jangan khawatir, kita itu tamunya Allah di sana. Tamunya Allah ini pasti dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi Allah memudahkan orang yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah umroh atau ibadah haji. Jadi jangan khawatir,
jangan berpikir macam-macam. Apa kata travel tetap nanti kita ikuti. Nah yang sepuh-sepuh tolong nanti yang muda-muda untuk dikasih tahu, diinformasikan. Biasanya satu kamar itu 4 orang dan diacak, biasanya diacak oleh travel. Satu kamar isinya biasanya 4, itu diacak oleh travel. Dan nanti kalau sudah diacak, umpama pingin gabung dengan tetangganya supaya bisa membimbing, ya koordinasi dengan pihak kamar itu sendiri. Kalau saya begitu kemarin, boleh koordinasi dengan tetangganya, kasihan ini biar saya yang bimbing, boleh, nanti gantian, boleh, tidak masalah. Tapi pertama oleh travel diacak dulu. Yang saya alami mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kita hanya berharap mudah-mudahan